Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi dikono fasal suci fi bayani ismi man da'a ila dhulala. Ing dalem nerangake dosane wong akan ajak-ajak sapa man ila dhulalatin maring sesat sesat. Au sanna utawa gawe utawa nindai sapa man sunnatan ing lelakon sayyi'atan kang Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum. Jadi pasal ini tentang dosa orang yang mengajak kepada kesesatan. Jadi wong niku nek kapan ngajak utawa gawe odo-odo elek diikuti oleh orang, maka secara otomatis wong sing gawe odo-odo elek niku wau utawa wong sing ajak-ajak ning gone kesesatan besok bakal nanggung dosane. Dia akan diberikan dosa jariyah, dosa yang selalu mengalir. Setiap orang itu melakukan perbuatan yang ditimbulkan dari kesesatan pemimpinnya atau kesesatan orang yang diikuti, maka orang yang diikuti tersebut atau orang sing gawe odo-odo elek niku mau diikuti orang lain selalu dapat dosa jariyah, dosa yang mengalir. Jadi makanya kita hati-hati, termasuk di sosial media niku. Segala apapun yang kita lakukan ada efeknya, baik itu positif maupun negatif. Jadi sampean podo-podo nge-share misalnya, nulis tulisan di Facebook, nopo di IG, nopo YouTube. Kalau panjenengan niku ngirim atau nge-share sesuatu yang dampaknya negatif, selama postingan itu masih ada dan diikuti oleh orang yang menonton atau orang yang melihat share-sharean jenengan, maka secara otomatis jenengan dapat kiriman dosa. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang membuat odo-odo apik, man sanna sunnatan hasanah, odo-odo apik, bahkan mengajak orang untuk berbuat baik, maka selama kebaikan itu diikuti oleh orang yang kamu ajak, otomatis itu menjadi sebuah saham positif kita besok. Jadi orang yang cerdas itu bagaimana kita bisa berbuat yang bermanfaat untuk orang lain. Allah dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat. Karena orang yang bermanfaat itu pahala yang didapat tidak hanya saat kita berbuat, tetapi bagaimana kemanfaatan yang sudah kita sebar itu selalu dikembangkan dan dikembangkan oleh orang yang kita kasih manfaat. Itu cerdas. Padha karo umpan cilik tapi hasilnya gede. Ini. Maka saat Rasulullah SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diperlihatkan contoh umat
yang dikategorikan umat Nabi Muhammad niku ono wong maneh selalu curus, selalu tumbuh. Begitu dipotong tumbuh lagi, begitu dipotong tumbuh lagi. Nabi heran. Beliau tanya sama Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Dibun jawab, mereka termasuk golongan umat panjenengan Kanjeng Nabi yang saat hidup selalu menebar kebaikan. Jadi mula hidup niku jangan acuh tak acuh. Yang penting awake berbuat. Tapi bagaimana perbuatan kita bisa juga bermanfaat kepada yang lain. Nanti akan mengembang, menyebar kebaikan kita itu. Jadi kita dapat kebaikan bukan saat kita beramal, tapi dengan kita meng-share kebaikan, berbagi kebaikan. Kebaikan itu akan berkembang dengan sendirinya. Itu benar tadi. Jadi awake dhewe diiwangi. Senajan awake dhewe saat ini istirahat tidur, tapi kebaikan yang sudah kita sebar ke orang lain, kita beri nasihat orang lain. Nasihat itu kemudian selalu diingat dan dilakukan. Awake dhewe turu niku kebaikan yang sudah wis kadung keluar, yang sudah diambil orang lain, itu memberikan kontribusi baik pada kita. Jadi ngoten. Kalau kita itu acuh tak acuh, sing penting awake dhewe amal, alah kanggo awake dhewe ngoten niku. Kadang berarti kita niku ngandalno dengkule awake dhewe, enggak mau berbagi. Padahal kalau kita teliti dari jauh-jauh niku berbagi kebaikan, masya Allah. Begitu juga selaras dengan itu, sebanding dengan itu, ketika orang itu selalu berbagi keburukan. Masya Allah, hati-hati, sampai nge-share di Facebook misalnya, nyuwun sewu, hal-hal yang membuat orang itu berbuat maksiat, katakanlah. Ini ku sampai untuk kiriman dosa. Allah dawi Gusti Allah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahu. Besok niku wong niku dipastikan akan membawa dosa yang telah dia lakukan. Di hari kiamat besok akan diproses. Maksiat, dosa sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka tidak ada satupun yang tercecer. Semua nanti akan kita lihat dengan mata kepala, dengan penuh kesadaran, dibuka dening Gusti Allah. Awake dhewe terus sadar, iya biyen aku nalika ning dunya tau nglakoni ngene. Durung tak sesali dosa yang pernah kita lakukan. Terlihat dan akan diproses oleh Allah. Adapun nanti diampuni atau tidak itu hak prerogatif Allah. Maka kalau kita tidak sanggup kulit atau diri kita untuk tersentuh api neraka, maka larilah sejauh mungkin untuk menghindari itu, menghindari maksiat maksudnya. Jadi awake dhewe kulit kena rokok niku wis panase pol-polan, keslomot sithik rasane lorone pol-polan. Besok ning neraka niku napa? Dipun gambarake wonten ing Al-Qur'an, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Jadi ketika kulit yang kita miliki ini mengkelupas, kullama nadijat juluduhum, kulit orang ahli neraka itu ketika dibakar langsung gosong, lupas. Kok mboten gosong niku pripun?
Dalam kitab Daqaiqul Ahbar niku diterangkan nggih. Satu titik mawon pletikan sangka geni neraka niku jatuh di bumi. Bumi hancur. Jatuh di lautan yang begitu luas, yang airnya begitu sangat banyak. Niku ketika api neraka sak pletik mawon niku jatuh, niku banyu segoro, niku akan asat secara langsung. Niku ngobong kalau kulitnya menungso sing gak duwe daya, gak duwe kekuatan. Maka dari itu harus kita hindari siksaan itu agar nanti saat Allah memproses menyidang diri kita tidak susah-susah menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipun terangaken malih man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah. Man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah, kepada kebenaran, maka dia akan mendapat pahala. Dia akan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti. Sambil menunjukkan kebenaran, ngajar, nyukani mauidhah, nasihat, kali rencang. Tidak harus sampai jadi kiai. Sing ajak-ajak kebaikan itu bukan hanya tugas kiai. Orang bisa berbuat manfaat. Orang bisa mengajak kebaikan. Siapapun niku ada kesempatan besar. Orang kudu aku udah jadi kiai. Males ajak-ajak kebaikan. Karena kebaikan yang kita kumpulkan, kemanfaatan yang kita lakukan nanti akan kembali pada diri kita sendiri. Ya orang sak kudu nunggu besok nek aku dadi kiai, besok aku nek dadi guru, nek duwe murid, boten. Sekalipun jenengan iki masih menjadi santri, jadi wong biasa, tetap bisa berbuat manfaat dengan apa yang kita miliki, sehingga kemanfaatan kebaikan itu akan selalu berkembang. Nuturi sing gedhe, nuturi sing cilik. Teman yang lain mengingatkan saat temannya itu berbuat yang kurang baik, dinasehati. Ya niki nanti akan mendapat kiriman dari orang-orang yang kita nasihati, yang mau menjalankan nasihat kita tanpa terkurangi. Pahala mereka yang mengikuti tanpa terkurangi. Jadi misalnya sampean niku ajak dengan si A, yuk jamaah. Biasanya si A niku beler wong. Beler. Ning pondok akeh turune, akeh dolanane dikandani, dinasehati. Sekalipun kalian boten pengurus, apalagi yang menjadi pengurus. Seorang jadi pengurus juga berhak untuk mengingatkan kita berbuat baik. Tidak harus nunggu aku soalnya wis jadi pengurus, betul.
Sehingga karena nasihat kita niku si A menjadi berubah jadi sertup jamaah. Mergo dikandani. Sertup jamaah senang jamaah. Niki sampai akan mendapatkan terus kebaikan-kebaikan yang dilakukan si A saat dia melakukan jamaah tanpa mengurangi pahalanya si A. Jadi Gusti Allah itu mampu untuk menggandakan sebuah kebaikan yang kebaikan itu tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas dari pahala yang didapat dari orang yang kita ajak. Saya sing sampean nasihati mau si A untuk 27 derajat misalnya, jenengan juga sama tanpa mengurangi pahala si A. Ora disempilno boten. Si A kowe iso dadi sergep jamaah kuwi mergo nasihat karo kancamu iki. Ya mula ganjaranmu tak du boten ngoten. Maka intinya adalah mari kita selalu berbuat kebaikan. Jangan berbuat yang hanya untuk kepentingan sendiri, karena itu tidak produktif untuk kita, untuk kelangsungan perjalanan kita nanti dalam rangka meraih bekal akhirat. Ini gak produktif. Wong kene nafsi gak produktif sebenarnya. Itu kurang cerdas. Wong cerdas niku berbuat sedikit untuk kepentingan banyak. Jadi orang mikir awake dhewe. Karena orang nek mikir awake dhewe urung mesti ibadahi awake dhewe, ngamali awake dhewe ketampa ning ngarsane Gusti Allah. Mboten mesti. Sampai rumangsane sepenting aku sregep jamaah. Sregep deres, sregep urung mesti yang kita upayakan untuk itu diterima dening Gusti Allah. Justru dengan berbagi, di samping kita berbuat baik, ngajak karo wong, niku kadang-kadang malah apa yang kita lakukan itu tidak diterima misalnya, tapi Gusti Allah paring reward, paring hadiah kebaikan berkat orang yang pernah jenengan tulung, pernah jenengan nasihati, bisa berubah terus sampai untuk kucuran pahala dari situ. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dhalalah, kana alaihi minal ismi, jadi dia akan mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang mengikuti orang tersebut tanpa terkurangi. Dori, sampai ngelakoni dosa kok aja wong, sampai untuk dosa double, sampai dewi sing ngelakoni karo wong sing bojak ngelakoni dosa, kuwi sama untuk dosa. Dosane wong sing bojak ngelakoni dosa uga digandakan, timpake ning awak. Dipintuk loro. Untuk dosa sing mbok lakoni mek kiriman dosane wong sing bojak. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dalam riwayat lain diterangkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat perilaku odo-odo apik ning Islam iki, odo-odo apik. Falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dan min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'an. Sama Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan, gawe odo-odo apik, gawe program apik, dawuh-dawuh sing apik, gawe tulisan karangan sing apik, kemudian diikuti orang,
kemudian menjadi panduan orang untuk berbuat baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahalanya orang yang melakukan hasil karya kamu, hasil usaha kamu tanpa terkurang. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wisruha wa wisru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min awzarihim syai'a. Begitu sebaliknya, siapa yang membuat satu agenda program sing elek kemudian diikuti orang, dia akan selalu mendapat dosa. Di samping dari dirinya, ini yang berbahaya, dosa yang berkembang nih.